Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Aina ini. Saya merupakan salah satu siswi di SMA Negeri 1 Pujut. Selama masa pelatihan, saya dibimbing langsung oleh guru saya yang bernama Ibu Nurmahyuni Sembiring SPD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Metode Naturalisme terhadap Literasi untuk Meningkatkan Minat Membaca Siswa maupun Siswi. Alasan saya memilih judul ini dikarenakan saat ini, menurut yang saya lihat, dunia literasi tampak begitu memprihatinkan. Faktor utamanya disebabkan oleh kecanggihan teknologi yang semakin hari semakin meningkat, sehingga lambat laun membaca buku serta segala sesuatu yang berhubungan dengan literasi mulai dilupakan. Padahal literasi sangat berpengaruh penting terhadap kemajuan pola pikir anak bangsa. Melihat begitu rendahnya kualitas minat membaca masyarakat Indonesia, tentu akan begitu berdampak terhadap kualitas ideologi suatu masyarakat tertentu. Hal tersebut didasari oleh kurangnya kesadaran serta pemahaman mengenai pentingnya literasi terhadap keberlangsungan hidup. Bahkan UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua paling bawah dalam persoalan literasi, serta minat membaca masyarakat Indonesia yang hanya mencapai 0,001%, yang mana berarti dari 1000 jiwa hanya 1 orang yang rajin membaca. Sebenarnya, salah satu penyebab rendahnya minat membaca masyarakat Indonesia disebabkan oleh sulitnya akses dalam membaca serta menulis. Bahkan, di beberapa daerah terpencil sangat sulit ditemui toko buku serta perpustakaan. Keterbatasan tersebutlah yang membuat 4 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki tingkat literasi terendah, yakni Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat. Segala upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat membaca masyarakat Indonesia, terutama siswa maupun siswi sebagai generasi penerus bangsa. Bahkan saat ini, pemerintah telah menyediakan kemudahan dalam mengakses informasi dengan menghadirkan aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang bernama Ipusnas. Hanya saja, kurangnya kesadaran serta edukasi sejak dini membuat sebagian individu beranggapan bahwa literasi tidaklah penting. Nah, maka dari itu diharapkan pembahasan mengenai metode literasi naturalisme dapat meningkatkan minat membaca siswa maupun siswi, serta dapat menumbuhkan rasa simpati terhadap literasi Indonesia. Jadi, apa sih itu naturalisme? Menurut para ahli filsafat, naturalisme lebih mengarah pada sesuatu yang bersifat natural, yang mana alam sebagai salah satu contohnya. Tak dapat dipungkiri bahwa naturalisme sangat berpengaruh penting terhadap kehidupan sehari-hari. Lantas, mengapa saya memilih metode naturalisme sebagai langkah untuk meningkatkan minat membaca siswa maupun siswi? Menurut yang saya baca dari buku karya Juhri yang berjudul Naturalisme Abu Bakar Ar-Razi, Filsafat Islam tahun 215, proses naturalisme berkenaan langsung dengan alam. Seseorang yang menganut filsafat naturalisme mengaku bahwa hukum-hukum alam itu merupakan bentukan manusia. Pada hakikatnya, literasi naturalisme lebih menekankan pola pikir manusia berkembang dengan alam sebagai objeknya. Baiklah, saya akan menjelaskan proses dari metode naturalisme sebagai berikut. Kita sedang berada di alam terbuka, alangkah baiknya kita menikmati udara segar yang ada di sekitaran. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menghirup napas dalam-dalam melalui hidung, kemudian mengembuskannya melalui mulut. Mari kita lakukan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari tempat sebagai sarana dalam penerapan literasi naturalisme. Dengan memilih daerah yang dipenuhi dengan pepohonan,
maka dapat menimbulkan kesegaran dalam diri siswa. Waktu yang paling tepat dalam penerapan literasi naturalisme adalah saat pagi hari, sebab saat itu pikiran siswa maupun siswi masih dalam keadaan fresh, sehingga informasi-informasi yang berasal dari buku bacaan dapat diserap dengan baik. Berdasarkan survei yang saya lakukan terhadap 50 guru, 90% menyatakan bahwa literasi naturalisme sangat efektif bila diterapkan di lingkungan sekolah. Apabila literasi naturalisme diterapkan dengan baik di lingkungan sekolah, maka daya serap membaca siswa akan jauh lebih meningkat. Nah, begitulah proses dari penerapan literasi naturalisme di lingkungan sekolah. Metode naturalisme mulai dilakukan di SMA Negeri 1 Kudus. Berikut ini merupakan tanggapan-tanggapan dari beberapa guru dan siswa. Siang, Pak. Jadi saya ingin bertanya, jadi menurut Bapak, apa sih kelebihan dari literasi naturalisme apabila diterapkan dalam lingkungan sekolah? Menurut Bapak ya, literasi naturalisme yang diterapkan di lingkungan sekolah itu bisa memacu niat baca siswa dalam menerapkan literasi. Karena kita tahu di Indonesia sendiri literasi merupakan sebuah angka yang masih jauh dibandingkan dengan negara lain. Mungkin melalui metode naturalisme ini, literasi bisa meningkat, terutama di kalangan pelajar. Memang literasi bisa diterapkan di mana saja, itu di perpustakaan, di ruangan, di mana saja. Namun di alam bebas, literasi ini nampak sedikit menyenangkan dan mengasyikkan karena ada suasana alam yang natural, sehingga sedikit santai dan menyenangkan. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Sama-sama. Siang Bu. Siang. Jadi di sini saya ingin bertanya Bu. Apakah Ibu pernah menerapkan literasi naturalisme di lingkungan sekolah? Pernah. Ibu, apa sih dampak terhadap mata pelajaran Ibu ajarkan? Khususnya Ibu kan mengajar pelajar bahasa Indonesia kan. Jadi dampak yang pertama itu bisa mengurangi kejenuhan dalam belajar. Jadi kan kalau seandainya kita belajar di dalam kelas, nanti kan literasinya itu di luar. Di luar itu nanti bisa mengurangi kejenuhan dalam belajar. Bosan. Maksudnya gini, pikiran siswa dan gurunya nanti, contohnya saya ya, dan kamu seandainya kan, nanti bisa lebih fresh dalam berpikir. Nanti kalau seandainya di dalam kelas terus, kalau seandainya belajar di dalam kelas, literasi di dalam kelas, nanti timbulnya kebosanan, kejenuhan. Nanti kalau seandainya di alam terbuka seperti ini gitu kan, kalian itu bisa nanti bisa bercengkrama sama kawan-kawannya, bisa sama guru. Nanti kalau seandainya di dalam kelas itu kalian mau bertanya, seandainya ada kalian di saat kalian literasi itu seandainya sedang membaca buku gitu kan, kalian itu nanti bisa kalian bertanya, Bu seandainya kalau gini-gini bagaimana Bu? Kalian itu bisa bertanya dengan leluasa, dan kalian pun dengan siswa nanti kalian kalau di dalam kelas itu bisa nanti menimbulkan keributan. Oke, terima kasih Bu. Apakah literasi naturalisme efektif bila diterapkan dalam lingkungan sekolah menurut Ibu? Ya, itu sangat efektif. Karena apa? Karena penanaman literasi sedini mungkin itu harus disadari karena menjadi modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan berbudaya. Literasi ini bisa dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis untuk meningkatkan prestasi generasi muda dalam mencapai kesuksesan. Apalagi kita lihat pada era modern ini, literasi dalam bidang teknologi itu harus memang benar-benar dipahami oleh seluruh siswa. Kenapa? Karena semua kehidupan sekarang ini tidak lepas dari kemajuan teknologi. Terima kasih Bu atas penjelasannya.
Ya, jadi saya ingin bertanya nih. Jadi menurut kakak, apakah kakak suka dengan penerapan literasi naturalisme di lingkungan sekolah? Menurut saya lebih suka literasi di luar karena lebih mudah dipahami karena dia di luar karena lebih tenang dan lebih mudah dipahami. Jadi saya lebih suka literasinya itu di luar lingkungan Yang ada banyak pepohonan. ya karena lebih tenang. Oke, makasih atas jawabannya Kak. Dan ternyata dari survei yang saya lakukan terhadap 50 guru, 90% menyatakan bahwa literasi naturalisme sangat efektif bila diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ada banyak sekali manfaat yang kita peroleh bila menerapkan literasi naturalisme di lingkungan sekolah. Yang pertama, dapat meningkatkan minat membaca siswa maupun siswi. Yang kedua, merangsang pola pikir suatu individu yang terlibat langsung dalam penerapan literasi naturalisme. Dan yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa simpati terhadap literasi Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan pula terima kasih. Salam literasi, ayo membaca. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.